Pemirsa, kita beralih ke konferensi pers SBY di Halim. Para wartawan ketahui, selama berada di Jepang tidak akan saya ulangi lagi. Misalnya, setelah saya melaksanakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, kami berdua sudah memberikan press statement. Demikian juga kemarin sore, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dalam kapasitasnya sebagai Chair ASEAN Japan Commemorative Summit juga telah menyampaikan penjelasannya. Sehingga yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, hal-hal yang penting yang barangkali belum disampaikan oleh siapapun dan penting bagi saudara untuk mengetahuinya. Saya akan mulai dari yang pertama, yaitu agenda bilateral kita. Saudara tahu setiap menjalankan tugas ke luar negeri selalu ada dua agenda utama. Pertama adalah agenda bilateral untuk memenuhi atau mencapai kepentingan nasional kita. Yang kedua, agenda multilateral yang tentu langsung atau tidak langsung membawa manfaat bagi Indonesia. Sebagaimana saudara ketahui bahwa agenda bilateral itu ada tiga utamanya, yaitu pertemuan bilateral saya dengan Perdana Menteri Shinzo Abe. Yang kedua, pertemuan saya dengan para pemimpin bisnis papan atas Jepang yang selama ini melaksanakan investasi di Indonesia dan mereka berminat untuk meningkatkan investasinya di masa mendatang. Dan kemudian yang ketiga adalah pertemuan saya dengan kalangan think tank, intelektual, pengamat, dan pemerhati berkaitan dengan arsitektur kerjasama kawasan. Saudara-saudara, pertemuan saya dengan Perdana Menteri Shinzo Abe berjalan secara efektif meskipun singkat, tetapi kami membahas secara langsung agenda kerjasama utamanya di bidang perekonomian yang terus terang keadaannya baik. Bahkan meskipun perekonomian dunia masih belum pulih benar dari resesi, tapi trade relations antara kita dengan Jepang pertumbuhannya positif 11% rata-rata tiap tahunnya. Dan volumenya pun mencapai hampir 50 miliar dolar Amerika Serikat. Investasi Jepang juga meningkat, bahkan sebelumnya mencapai 3 miliar dolar Amerika Serikat. Ini konkret dan dalam pertemuan itu kami sepakat untuk meningkatkannya lagi. Perdagangan, investasi, dan pembangunan infrastruktur. Ketiga hal itu sangat penting bagi Indonesia. Saudara tahu perekonomian kita sekarang ini tengah mendapatkan tekanan baru. Oleh karena itu kita harus bisa mengimbanginya dengan sumber-sumber pertumbuhan yang lain. Kalau ekspor kita sedang drop, nilai tukar kita melemah, neraca pembayaran kita mengalami defisit, maka yang harus kita lakukan sumber pertumbuhan harus kita alirkan, kita dapatkan misalkan dari investasi, dan ini menjadi sangat penting di samping pembelanjaan pemerintah, government spending, dan juga konsumsi rumah tangga yang untuk Indonesia dalam keadaan baik. Meskipun demikian, kita akan terus mencari peluang agar trade relation ini menjadi positif, sehingga insya Allah ekonomi kita tetap tumbuh positif, tumbuh tinggi dalam ukuran perekonomian global sekarang ini. Di samping itu, tekanan-tekanan yang kita alami secara sistematis bisa kita atasi. Saya meletakkan pertemuan kemarin di Tokyo
karena pertemuan ini adalah mereview apa yang sudah kita laksanakan, sekaligus membangun kesepakatan baru apa yang akan kita laksanakan. Dengan demikian semuanya adalah membawa manfaat real bagi Indonesia. Pertemuan saya dengan para pemimpin dunia usaha, Japinda, ya, itu juga konkret, ada 15 pemimpin bisnis papan atas, yang itu juga di samping telah berinvestasi, memberikan isyarat kepada saya untuk meningkatkan investasinya. Jadi ini konkret, dan dari 15 orang itu 10 orang bicara kemarin dan saya respons. Saya optimis bahwa dengan keterbukaan, dengan saling berkomunikasi, apa kewajiban Indonesia, apa kewajiban mereka, maka kerjasama itu akan berlangsung lebih efektif lagi dengan hasil yang makin nyata. Sedangkan forum akademik dan juga sekaligus forum policy, karena saya memberikan policy speech kemarin sebetulnya, itu juga sesuatu yang prestisius. Saudara tahu sendiri, Perdana Menteri Abe sendiri hadir, dan kata beliau tidak mudah bisa menghadirkan sekitar 90 anggota parlemen dan sejumlah pemikir papan atas di Jepang untuk mendengarkan pandangan Indonesia, bagaimana Indonesia melihat kawasan. Dan saya tidak perlu menjelaskan karena saudara ada di sana, tetapi yang jelas mengapa Indonesia diundang, saya diberikan panggung seperti itu, karena mereka tahu peran Indonesia tahun-tahun terakhir ini makin nyata, baik di kawasan maupun di tingkat global, misalkan G20, APEC, ataupun pada lingkup Asia Tenggara dan Asia Timur. Dan hampir semua yang saya pidatokan kemarin, itu juga ada dalam statement, dalam visions ASEAN Jepang yang diterbitkan kemarin di Tokyo. Saya ingin menyampaikan kepada forum itu, Jepang, Indonesia peduli, Indonesia terus berkontribusi untuk terciptanya kawasan yang stabil, yang aman dan damai. Dan itu ideologi kita. Kita tidak apatis, kita berperan serta dan berkontribusi secara aktif. Pesan atau message Indonesia saya senang karena ternyata bisa diterima dan ditangkap secara gamblang. Terbukti jam-jam setelah itu, hari berikutnya lagi mereka memberikan feedbacknya bahwa senang karena Indonesia telah menyampaikan pandangannya yang konkret bagaimana kita bekerja sama untuk stabilitas, keamanan, dan perdamaian di kawasan kita, utamanya Asia, lebih khusus lagi Asia Tenggara dan Asia Timur. Saudara-saudara, untuk summit ASEAN Jepang itu sendiri, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu konteks. Saudara ingat, beberapa bulan yang lalu dilaksanakan pertemuan puncak G20 yang dilaksanakan di Saint Petersburg, Rusia. Beberapa saat setelah itu, kita menjadi tuan rumah dari APEC Summit yang dilaksanakan di. Saat setelah itu ada East Asia Summit yang dituan rumahi oleh Brunei. Dan kemudian kemarin di Jepang kita juga melaksanakan pertemuan internasional ASEAN Jepang. Dulu di Rusia, sebagian saudara juga mengikuti kegiatan saya, isu utama yang ada di G20 Summit adalah bagaimana G20 di satu sisi mendorong kebangkitan kembali perekonomian negara-negara maju, tetapi di sisi lain juga ikut memikirkan dan berbuat agar pelemahan ekonomi, perlambatan pertumbuhan di negara emerging markets termasuk BRICS itu bisa diatasi. Sebab kalau salah satu pincang, ibarat ada busi yang tidak jalan, maka mobil itu akan terganggu. Nah, selama ini
BRICS, emerging markets termasuk Indonesia sebagai penyangga pertumbuhan global ketika ekonomi negara maju, Eropa, Jepang, dan Amerika Utara itu mengalami pelambatan. Penyangga. Nah, sekarang mereka sudah mulai menggeliat meskipun tetap masih memerlukan waktu. Jangan sampai BRICS dan emerging markets ini yang justru mengalami pelambatan. Kita pertama untuk mengatasi dua. Nah, kemudian isu politik dan keamanannya Suriah. Saudara juga tahu kita tidak apatis, kita tidak pasif, kita berkontribusi. Dan kontribusi Indonesia di Saint Petersburg ini, alhamdulillah dengan izin Tuhan, menurut saya ikut mendorong ya, solusi yang damai yang ada di Syria. APEC, saya mundur sedikit karena ini saya ingin bicara konteks, itu sebetulnya di samping bagaimana APEC, Asia Pasifik ini ekonominya terjaga. Supaya sekali lagi pertumbuhan global terus bisa kita dorong. Itu intinya. Oleh karena itu dulu judulnya Resilience Asia Pacific as an Engine of Global Growth. Itu masih relevan. Dan sengaja kita pilih tema itu supaya mengalir dari G20 Rusia, masuk ke APEC dan kemudian mengalir lagi ke East Asia Summit di Brunei. Tetapi yang ingin saya sampaikan bukan itu. Di APEC Bali, semua pemimpin, leaders, sangat berharap WTO yang Indonesia sebagai tuan rumah itu berhasil. Mengapa? Sudah lama kandas. Dimulai tahun 2001 Doha Round, Doha Development Agenda itu terseok-seok dan bahkan ibaratnya terhenti, mengalami deadlock yang berkepanjangan sejak tahun 2008. Sehingga kemarin kalau Bali gagal, maka suram masa depan rezim kerjasama perdagangan secara internasional. Padahal sangat penting. Penting bagi negara maju, bagi negara berkembang, dan bagi least developed countries. Ya, oleh karena itulah kita bertekad sebagai kelanjutan dari APEC yang alhamdulillah kita selenggarakan dengan baik untuk suksesnya WTO Ministerial Meeting yang dilaksanakan di Bali. Saudara mengikuti, tidak mudah, alot sekali, dan bahkan saya sudah siap-siap meskipun tuan rumahnya bukan sebetulnya yang punya hajat ini WTO, PBB. Tapi sebagai tuan rumah, morally kita juga ikut bertanggung jawab bagi suksesnya WTO meeting itu. Saya juga sudah siap untuk berkomunikasi dengan para pemimpin dunia, tetapi saya ikuti jam demi jam yang terjadi di Bali. Ada titik terang, kandas lagi, maju lagi, dan seterusnya. Tapi singkat kata, alhamdulillah, Bali Package itu bisa dihasilkan. Sama dengan dulu ketika Climate Change Conference itu terseok-seok, ada Bali Roadmap tahun 2007 itu membuka lembaran baru bagi konklusi dari penciptaan atau perumusan protokol baru pengganti Kyoto Protocol. Ini sama. Bali Package sebagaimana saudara ketahui terdiri dari Agriculture Package, Least Developed Countries Package, Trade Facilitation Package. Nah, dengan demikian hadirnya Bali Package ini diharapkan bergulir lagi sehingga akhirnya secara keseluruhan ada konklusi dari kerjasama perdagangan secara internasional. Mengapa saya bawa ke situ? Karena ini masih berlanjut. Masuk ke Brunei, masih harapannya seperti itu dulu, ditambah dengan urusan Laut Cina Selatan. Topiknya di situ. Sehingga ketika berangkat ke Tokyo, alhamdulillah negara kita bisa memberikan kontribusi. The conclusions of WTO pada tahap sekarang dilahirkannya Bali Package. Nah, kemudian Laut Tiongkok Selatan atau Laut Cina Selatan. Itu saudara tahu dari dulu Indonesia sangat peduli, berkontribusi, bahkan ketika ada deadlock di sana sini kita mengambil inisiatif. Inisiatif kita pun sebetulnya
diakui, recognized by negara-negara di kawasan ini. Dan kita akan terus melakukan peran seperti itu meskipun kita bukan negara yang ikut mengklaim wilayah Laut Tiongkok Selatan, tapi morally dan politically kita ikut bertanggung jawab agar kawasan itu kita jaga menjadi kawasan yang damai, aman, dan stabil. Nah, mengapa saya bawa rangkaian semuanya ini, konteksnya itu, ketika kita berkumpul di Tokyo kemarin, suasananya itu sebetulnya kalau ekonomi, karena semua sudah dibicarakan, termasuk WTO yang kita hasilkan, tidak ada sesuatu yang baru kecuali ASEAN Jepang bersepakat untuk mengukuhkan kerjasama perekonomian di kawasan ini, utamanya ASEAN Jepang. Tetapi justru perhatian kemarin karena dipicu oleh eskalasi ketegangan di Asia Timur, utamanya Tiongkok dengan Jepang, dan kemudian situasi di semenanjung Korea yang juga belum sepenuhnya settle, maka boleh dikata yang tadinya perhatian dunia pada Laut Cina Selatan sekarang pada Laut Timur atau wilayah Asia Timur. Oleh karena itulah kemarin menjadi pembahasan yang serius, sehingga pidato saya pada tanggal 13 itu connected directly dengan apa yang dibicarakan oleh para pemimpin kemarin dalam Summit ASEAN Jepang. Saudara-saudara, terus terang Jepang sebagai tuan rumah juga menganggap bahwa ketegangan di Asia Timur ini tidak boleh dibiarkan. Harus ada langkah-langkah yang baik. Baik itu oleh negara-negara di Asia Timur, dan Jepang juga berharap ASEAN juga peduli dan melakukan partisipasi serta kontribusinya. Itulah yang kemarin akhirnya mewarnai summit kita, ya, meskipun tetap ekonomi, kemudian keamanan, tetapi terasa sekali situasinya, coverage media massa di Tokyo juga lebih banyak pada aspek keamanannya. Oleh karena itu, sebagaimana saudara ketahui, ada namanya dari Tokyo Summit ini yang menjawab semua yang menjadi perhatian di kawasan ini. Kalau saudara mungkin sudah dapat kopinya, sudah atau belum ini? Vision Statement on ASEAN-Japan Friendships and Cooperation. Ini ada 4 bagian sebetulnya. Pertama yang disebut dengan Partners for Prosperity, Jepang ASEAN, Partners for Prosperity untuk kesejahteraan, Partners for Quality of Life, taraf hidup orang seorang, dan Heart to Heart Partners, hubungan yang tulus dari hati ke hati. Sebagaimana judulnya sudah mudah kita tebak, kalau itu yang namanya kerjasama di bidang peace and security, inginnya kawasan Asia ini, Asia Tenggara dan Asia Timur ini dalam keadaan aman, stabil, dan damai. Kalau ada dispute, selesaikan secara damai. Cegahlah penggunaan kekuatan militer. Patuhilah hukum-hukum internasional. Utamakan konsultasi dan dialog. Kemudian juga disetujui karena pengertian keamanan itu sudah berkembang, ada non-traditional security threat. Kami sepakat Jepang dan ASEAN untuk meningkatkan kerjasama menghadapi ancaman keamanan yang tidak tradisional. Dalam dunia militer disebut military operation other than war. Misalnya kerjasama dalam peacekeeping missions, penanganan bencana, mengatasi kejahatan transnasional, militer dan kepolisian, lawan terorisme dan sebagainya. Itulah sudah kita laksanakan, tapi kita sepakat untuk kita tingkatkan lagi. Apalagi Asia Timur sekarang menghangat dan panas boleh dikatakan, sementara Laut Tiongkok Selatan belum boleh kita katakan teduh. Sehingga lebih relevan
Kalau sekarang ini yang selama ini kita membacakan ekonomi semata, kita masuk pada dimensi politik dan keamanan utamanya di kawasan kita. Yang kedua, Partners for Prosperity itu sebetulnya lebih pada kerjasama ekonomi, trade, investment, konektivitas, termasuk industri. Jepang maju, kita ingin berbagi. Industri sekarang yang disebut dengan knowledge based, innovation driven industry. Jepang itu jagonya, kita ingin menimba itu semua. Dengan demikian harapan kita memang tahun-tahun mendatang dengan bangkitnya perekonomian Jepang, saudara tahu pidato saya, Japan is back, artinya ekonominya sudah mulai menggeliat kembali. Ini harus kita gunakan yang baru antara ASEAN, Jepang, Indonesia, Jepang. Intinya di situ, ekonomi. Nah, sedangkan Partners for Quality of Life itu sebetulnya kita ingin bekerja sama secara konkret untuk kepentingan warga, baik warga negara-negara ASEAN maupun Jepang. Misalnya ya bagaimanapun kita punya MDGs sampai 2015 dan after 2015 kita ingin betul-betul sukses. Kita ingin kemiskinan bisa kita kurangi. Kita ingin kesehatan masyarakat bisa kita tingkatkan. Kita ingin keamanan pangan, keamanan energi juga bisa kita tingkatkan. Itulah yang disebut dengan komponen dari quality of life dengan kerjasama yang kita lakukan sekarang dan kita tingkatkan di masa depan. Sedangkan yang keempat, heart to heart partnership sebetulnya lebih pada hubungan yang makin baik di antara generasi muda, kemudian di bidang olahraga, ya, dan pariwisata. Di situ juga dimaksudkan pendidikan, termasuk pengajaran bahasa Jepang dan bahasa-bahasa negara ASEAN. Dan tidak kalah pentingnya di situ juga kerjasama budaya dan tradisi. Itulah sebetulnya apa yang terkandung dalam Tokyo Vision yang diadopsi oleh para leaders kemarin sore. Saudara-saudara, dengan ini semua sebetulnya saya harus mengatakan ini tahun terakhir saya memimpin negeri ini, 9 tahun lebih ikut menyuarakan kepentingan kita di forum dunia, forum kawasan untuk rakyat kita, untuk kita. Makin ke depan kerjasama makin konkret, makin maju. Dan yang saya senang sekarang ini, dulu barangkali melihat Indonesia apalagi kena krisis, belum pulih dari krisis, sepertinya kurang setara. Sekarang kita bangga, saudara-saudara, rakyat Indonesia mesti bangga karena sudah mulai kita ini dianggap sebagai the true partners. Ada saling menghormati, saling menghargai, dan kita dianggap mitra, dimintakan pandangan-pandangan kita, dimintakan bagaimana solusi yang baik menurut Indonesia. Ini kesempatan yang baik dan saya berharap pemimpin baru kita nanti, pengganti saya, pemerintahan mendatang, melanjutkan lagi, meningkatkan lagi apa yang telah kita lakukan selama ini. Di kawasan kita sendiri, ASEAN, sebagai rumah kita, lebih luas lagi, Asia Timur dalam arti yang luas, bahkan dunia dalam konteks G20 maupun dalam konteks perserikatan bangsa-bangsa. Itulah saudara-saudara yang ingin saya sampaikan, barangkali tidak muncul kemarin dalam statement yang formal, tetapi satu hal saya mengatakan peluang selalu ada, tapi masalah juga datang dan pergi. Tidak ada negara satupun di dunia ini yang merasa aman dan setiap saat tidak mengalami gejolak, bahkan krisis. Itulah dunia sekarang ini, tempat kita hidup bersama-sama bangsa yang lain. Oleh karena itu kita harus bersama-sama sahabat-sahabat kita sama di negeri kita. Dan kalau sikap kita seperti itu, yang kita lakukan juga seperti itu, insya Allah apapun masalah yang kita hadapi ada solusinya. Saudara-saudara, itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan saya dapat pesan tadi, karena yang komponen luar negeri saya kira tidak ada isu yang luar biasa. Kalau isu domestik nanti kita cari waktu.
Saya siap untuk konferensi pers tanya jawab, tapi tidak pada pagi ini. Saya mengucapkan terima kasih pada anggota DPR RI, DPD RI yang telah mendampingi kami, kemudian Ketua Kadin, dan tentunya delegasi resmi dan semua pihak. Memang padat sekali kemarin di Tokyo, saya tidak bisa bernafas karena dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain, tapi itulah tugas yang telah kita emban. Terima kasih saudara-saudara sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.